Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi yang hebat, jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran kimia. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan bahas tentang struktur atom. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang perkembangan teori atom. Teori atom yang pertama adalah teori atom Dalton. Teori atomnya berdasarkan hukum dari kekekalan massa dari Lavoisier dan hukum perbandingan tetap dari Proust. Hukum kekekalan massa ini dari Lavoisier ini isinya massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sedangkan hukum perbandingan tetap dari Proust ini isinya perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Kedua hukum inilah yang mendasari dari teori atom Dalton. Pada tahun 1808, Dalton mengemukakan gagasannya tentang atom sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, kekal, serta tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Itu menurut si Dalton, ya. Jadi bola kecil tidak dapat dibagi lagi, kekal atau tetap tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Yang B menurut si Dalton, atom-atom Nah, ini model atom si Dalton ini ini gambar orangnya, ini gambar dari model atom si Dalton ya. Dia bahwa atom itu merupakan ibarat bola kecil yang tidak dapat dibagi lagi atau dimusnahkan yang kekal, yang tetap. Nah, ini kita lihat yang B-nya ya. Atom-atom dari unsur yang sama mempunyai sifat yang sama dengan unsurnya. Dan atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda. Yang C-nya, senyawa terbentuk bila atom-atom bergabung dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Itu menurut si Dalton ya. Nah, ini tadi gambar ini orangnya tadi ya, gambar orangnya dengan model atom dari si Dalton tadi ya. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini yang kedua, teori atom dari J.J. Thomson. Ya. Si J.J. Thomson ini sering dikenal dengan Thomson, ya, sering dipanggil orang Thomson. Si Thomson ini melakukan percobaan dengan menggunakan tabung sinar katoda. Ya. Di sini dia berhasil menemukan partikel dari penyusun atom yang bermuatan negatif yang diberi namanya dengan elektron. Atom merupakan partikel netral menurut si Thomson. Di mana Thomson mengungkapkan teori atomnya yang dikenal sebagai teori atom roti kismis. Ya, teori atom roti kismis. Thomson menyatakan bahwa atom merupakan bola padat yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Ya, ibarat atom itu menurut si Thomson ini sebuah roti ya.
Roti kalian sudah kenal semua. Nah, roti ini di dalamnya itu bermuatan positif. Nah, roti ini kalau ini ditaburi dengan kismis. Kismis ini dianggap si Thomson ini itu bermuatan negatif. Ya, kita kalau makan roti, ya kita kasih kismisnya pasti memenuhi dari roti itu. Nah, itulah sifat dari si elektron ini seperti itu juga. Dia akan mengelilingi atau memenuhi ruangan yang ada dalam roti itu. Sehingga percobaan si Thomson ini dikenal dengan roti kismisnya. Ya. Ini gambar orangnya. Ini gambar dari model atom si Thomson. Nah, ya. Ini di mana yang warna hijau ini itu adalah atomnya, ya. Di mana atom bermuatan positif, yang warna ungu ini adalah elektronnya yang bermuatan negatif. Sekarang lihat yang selanjutnya. Teori atom Rutherford, ya. Di sini dalam melakukan percobaannya, Rutherford ini menembakkan partikel sinar alfa pada sebuah plat tipis emas. Ternyata pada waktu ditembakkan, ya, partikel itu ada yang diteruskan, ada juga yang dibelokkan atau dipantulkan. Jadi sewaktu sinar dari alfa itu, ya mengenai dari plat tipis dari emas itu, ya partikel tadi ada yang diteruskan, dibelokkan, dan juga ada yang dipantulkan. Nah, dari situ menurut si Rutherford, atom memiliki inti yang bermuatan positif, berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran atom. Tetapi massa atom hampir semua berasal dari massa intinya. Elektron-elektron yang bermuatan negatif mengelilingi dari inti atom seperti planet mengelilingi matahari pada susunan tata surya. Ya. Nah, ini ada gambar orangnya, itu ada Rutherford-nya, sedangkan yang ini adalah sebelahnya. Ini adalah gambar dari model atomnya. Nah, sini kalau kalian lihat ya, itu ada yang namanya di tengah-tengah itu, ya. Di tengah-tengahnya itu ada bulatan kecil yang ada warna merah, ada warna biru, ya. Yang warna biru itu adalah proton, yang warna merah adalah neutron. Di dalam inti atom itu ada proton dan neutronnya. Sedangkan elektron dia bergerak, ya, mengelilingi dengan sebuah lintasan. Ya, elektron ini, nah, ya. Ada elektronnya, ya. Elektron ini yang bermuatan negatif ini dia bergeraknya mengelilingi dari yang namanya inti atom ini, ya. Dia bergerak mengelilingi dari inti atom, ya, sama seperti tata surya kita di mana planet mengelilingi tengah-tengah di yang namanya matahari, ya. Yang keempat, teori atom Snell-Bohr, ya, yang dikenal dengan Bohr, ya. Bohr ini, ya, mengemukakan gagasan tentang penggunaan tingkat energi dari elektron, ya, pada struktur atom. Teori atom Bohr ini menyatakan elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Ya, pada tingkat energi tertentu dalam keadaan stasioner yang disebut dengan orbit atau kulit. Ya, keadaan stasioner, keadaan yang mantap tetap, ya. Selama mengelilingi inti atom, elektron tidak memancarkan dan menyerap energi. Oleh karena itu, energi elektron selalu konstan. Sehingga elektron tidak akan jatuh ke dalam inti atom. Itu menurut si Bohr. Ini ada gambar orangnya, gambar si Bohr-nya, sedangkan di sampingnya itu ada model atom si Bohr. Ya. Di sini kita lihat, ya,
Di tengah-tengah itu adalah inti atom, di dalamnya juga ada yang warna merah, ada yang warna biru muda. Ya, yang warna merah itu adalah neutron, sedangkan yang warna biru muda itu adalah proton. Dikelilingi oleh ya elektron yang bermuatan negatif. Ya, elektron ini mengelilinginya tetap, nah bergeraknya ya, mengelilingi dia teratur. Dia tidak pindah-pindah, tetap dianya bergeraknya. Itu menurut si Bohr ini, ya. Ya, dikenal dengan istilah lintasan ini namanya kulit atau juga orbit. Selanjut yang kelima, teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum dikembangkan oleh si Erwin Schrödinger dengan menggabungkan asas ketidakpastian dari Werner Heisenberg dan prinsip dualisme partikel gelombang Louis de Broglie. Ya, Werner Heisenberg itu orang ya, orang yang menyatakan tentang azas ketidakpastian. Sedangkan si Broglie itu orang yang menyatakan prinsip dualisme dari partikel gelombang. Nah, azas ketidakpastian Heisenberg ini menyatakan bahwa tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum elektron secara seksama pada saat bersamaan. Ya, elektron-elektron yang mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi tertentu, tetapi keberadaannya tidak dapat dipastikan. Ya, elektron yang berada di dalam orbital yang merupakan fungsi gelombang tertentu dalam kulit atom. Ya, sini kita lihat ini adalah gambar orangnya juga, sedangkan di sebelahnya adalah model atom mekanika kuantum. Ya, teori mekanika kuantum ini dikenal dengan teori ya atom modern. Ya. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi si elektron ini bergeraknya ya, dia berdasarkan dari tingkat energinya, dari yang rendah sampai yang tinggi. Tapi keberadaan dari si elektron ini tidak dapat ditentukan. Ya, dia bergerak ya pada tingkatan energi dari rendah ya sampai ke tinggi. Tapi tidak pasti dia, oh adanya di sini, adanya di sini, ya. Di sini sudah mengenal namanya gelombang, partikel gelombang, ya. Maka dikenal dengan teori atom modernnya. Nah, anak-anak ya, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, sudah kalian tonton ya, kalian dengarkan, kalian lihat. Sekarang tugas kalian ya, ya, kalian menggambar ya, model atom dari si Dalton, model atom dari si Thomson, model atom si Rutherford, model atom si Bohr, dan model atom mekanika kuantum di buku latihan kalian. Ya, gambarlah serapi mungkin, sebagus mungkin ya. Kalau perlu diwarnai silakan warnai ya. Setelah itu kalian foto dan kirim melalui Google Classroom kimianya. Ya. Paham ya? Kalian gambar model atom dari Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr sama mekanika kuantumnya. Ya. Gambar sebagus mungkin, serapi mungkin, kalau perlu warnai, warnailah ya sehingga kelihatan bagus ya. Terus difoto dan dikirim melalui Google Classroom kimianya. Ya, ngerti ya? Nah, terima kasih anak-anak pada pelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, terus berkarya dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.